Sukacita merupakan ciri dari orang percaya. Baik secara perorangan maupun secara komunal seperti ini, berkelompok. Orang akan tahu kita orang percaya, itu terpancar dari sukacita yang kita keluarkan, yang kita pancarkan. Oh, ini orang percaya ini. Kenapa? Selalu dia bersukacita. Di dalam Alkitab. Dan sukacita ialah kualitas atau watak, nilai. Bukan melulu perasaan hati. Bukan perasaan hati sukacita, saudara. Yang didasarkan pada Allah sendiri. Dan memang sukacita itu berasal dari Allah. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16 ayat 11. Filipi 4 ayatnya yang ke-4. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Sukacita itu mencirikan hidup Kristen yang khas di dunia ini. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Dan sukacita merupakan permulaan yang kekal bersama dengan Kristus nanti di dalam kerajaan sorga. Sukacita yang kita alami sekarang, itu kita juga akan alami ketika kita nanti masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi itu sukacita tidak bersifat temporer, sementara, tetapi sukacita bersifat kekal. Sama-sama katakan kekal. Itu nanti ada di Wahyu 19 ayatnya yang ke-7. Jadi kalau kita boleh rumuskan, kalau kita boleh kasih pengertian, sukacita itu adalah keyakinan kita bahwa Tuhan yang memegang seluruh kendali hidup kita, sebab kita tahu bahwa janjinya pasti terlaksana dan membuat kita bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan. Tidak peduli Anda lagi naik jabatan atau tidak, Anda akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa ada janji Tuhan. Dan saudara, karena joy, sukacita adalah inner karakter di dalam diri kita karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, dan karena sukacita selalu ada di dalam diri kita, sukacita itu tidak pernah hilang, maka hari ini kita akan belajar dua kebenaran penting. Dua kebenaran penting supaya joy to you and me itu senantiasa ada. Nyandak cuma slogan. Sukacita, wih, kalau di MHK ada ya? Ada sukacita? Nah, lulusan MHK mana? Langsung dorang jawab, joy, joy, sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Wah, itu sukacita di MHK. Ada yel-yelnya di MHK. Jadi malam ini kita akan belajar dua kebenaran penting yang saya berdoa lewat dua kebenaran penting ini, sukacita untuk kamu dan untuk aku itu akan terus ada. Nyandak cuma slogan saja. Mari kita lihat kebenaran yang pertama. Kebenaran yang pertama, sukacita adalah sebuah pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Karena dia inner karakter, dia akan selalu ada. Makanya sukacita itu adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tetap bersukacita atau kita bisa memilih untuk tidak bersukacita. Karena itu sudah ada. Saya kasih contoh. Kita bisa memilih minum aqua atau tidak. Tapi ingat, aquanya ada, airnya ada, air minumnya ada. Dan kita bisa memilih untuk minum air mineral atau tidak. Begitu dengan sukacita. Kita bisa memilih sukacita, mau bersukacita atau tidak. Itu pilihan kita. Bilang teman kiri kananmu atau muka belakang, itu pilihan, bilang. Dan lihat DP muka. Ada sukacita atau nyanda. Itu pilihan, saudara. Karena sukacita tidak pernah hilang. Dan sukacita tidak bergantung dari keadaan.
Tekanan akan mencoba menghilangkan sukacita kita, tetapi sukacita tidak pernah hilang. Karena itu pilihan. Sukacita akan selalu tersedia, tergantung kamu mau memilih atau tidak. Maria mendapatkan kabar sukacita. Ya, sukacita dia. Kabarnya sukacita. Tetapi kabar sukacita itu disertai dengan tekanan. Makanya Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sukacita, kabar sukacita, tapi disertai dengan tekanan. Makanya Maria tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tapi Maria memilih untuk tetap menerima kabar sukacita itu. Maria tetap memilih untuk bersukacita. Makanya Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Baru setelah itu malaikat pergi. Malaikat Gabriel namanya. Dan saudara perlu ingat, Maria itu masih teenager, masih remaja. Menurut tafsiran, Maria itu berumur sekitar 14 atau 15 tahun. Ada yang umur 14-15 tahun ini? Di sini ada 14, 15. 14 siapa? Giselle, Vivian, Messi. Ada lagi? Ada ya? Kira-kira seperti mereka. Bayangkan Messi datang, Mama, iya anakku sayang. Nah, kan? Saya sudah hamil. Hah? Siapa yang kasih hamil? Roh Kudus. Orang aja sudah tahu ini kebenaran, itu masih ketawa saudara. Apalagi Maria waktu itu. Dan dia masih teenager. Tadi pagi saya bilang banyak anak MHK nyanjak jadi youth. Siapa ketua youth di sini? Aldo? Anak MHK enggak jadi youth. Dorang dari MHK, teenager, langsung kontak tanya, mau langsung ke mana dang dorang? Langsung jadi mama-mama. Maria. Dan saya lihat saudara, banyak anak teenager yang sudah punya anak dan mereka hidupnya tertekan saudara. Di sisi lain mereka masih mau hidup bebas. Main TikTok. Ya. Apalagi main Instagram. Kalau Maria hidup zaman ini ya. Tetapi di sisi lain dia harus bertanggung jawab. Merawat anaknya. Dan itu tekanan saudara. Coba Nancy bilang ke mama, Mama kita suami, Roh Kudus kasih hamil. Mama pasti pusing. Saudara harus ingat, zaman itu sebelum malaikat Gabriel datang ke rumah Maria, itu ada 400 tahun disebut zaman kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berbicara selama 400 tahun. Jadi bapaknya Maria, opaknya Maria, papa dari opaknya Maria, opak dari opaknya Maria, itu nggak pernah dengar suara langsung dari Roh Kudus, dari malaikat, nggak pernah. Dan waktu itu Maria akan menyampaikan kabar, Roh Kudus yang kasih tahu. Itu tekanan saudara. Tetapi Maria tetap memilih untuk bersukacita. Bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana dengan kita? Tekanan yang dialami Maria sangat besar. Tetapi Maria memilih untuk tetap bersukacita. Bukan berdasarkan keadaannya, tetapi berdasarkan janji Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang membuat Maria memilih dan mampu untuk tetap bersukacita. Lukas pasal yang pertama ayat 35 sampai 38 berkata begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria memilih untuk bersukacita karena Maria tidak bersukacita berdasarkan keadaannya, tetapi dia bersukacita berdasarkan janji Tuhan atas hidupnya. Apakah saudara bersukacita, Metro Church? Ya pastor, baru hilang tadi itu sukacita. Kiapa? Ada tunggu-tunggu kok jemputan, enggak dapat jemput. Kok enggak apa kabar? Hilang sukacita. Tapi Maria memilih untuk tetap bersukacita bukan berdasarkan keadaan, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Saudara harus memilih untuk tetap bersukacita karena di tangan kita ada firman Tuhan. Karena kita punya janji Tuhan. Pastor Melan minggu lalu berkata begini saudara, berkhotbah tentang nubuatan. Dan Pastor Melan berkata bahwa 100% nubuatan semuanya digenapi. Tepat, 100% detail dan terjadi. Presisi. Dan minggu ini saya mau katakan begini saudara. Sebagaimana nubuatan digenapi, demikian juga janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu 100% pasti digenapi. Pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Pilih untuk bersukacita karena kita punya firman, karena kita punya janji Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam seluruh Alkitab kita, setidaknya ada 3.573 janji. Saya katakan lagi, di dalam Alkitab ada setidaknya 3.573 janji. 3.573 janji di dalam Alkitab. Dan sepasti Tuhan berjanji, sepasti itu juga Tuhan akan menggenapinya. Yang percaya bilang amin. Jadi kalau orang bagi katanya, ada pendeta bilang, katanya kalau orang bagi, ini janji Tuhan, selama setahun, setiap hari kita akan mengalami janji Tuhan 9 atau 10 janji Tuhan setiap hari. Tapi hari ini saya mau katakan lain saudara. Jikalau saya tahu bahwa saya punya 3.573 janji Allah atas hidup saya mau setiap hari itu pasti terjadi di dalam hidup saya. 3.573 janji saya akan alami. Karena saya percaya sepasti Tuhan berjanji, sepasti itu juga Tuhan akan menggenapinya. Saudara percaya ini? Makanya saudara sering-sering baca Alkitab. Supaya orang tahu janji Tuhan. Tuhan kau berjanji akan menolong saya. Tuhan kau berjanji akan memberkati saya. Tuhan berjanji kau akan memberikan penolong bagi saya. Tuhan berjanji kau akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi saya. Tuhan berjanji akan memberikan saya kuasa. Tuhan berjanji akan memberikan saya hikmat marifat. Banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Tapi kadang kita nggak tahu kenapa. Karena kita jarang baca Alkitab. Sering-sering baca Alkitab saudara. Saudara tahu janji pertama di dalam Alkitab, janji Tuhan pertama di dalam Alkitab. Janji Tuhan di dalam Alkitab yang pertama itu adalah janji tentang datangnya keselamatan. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa baca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Itu janji keselamatan. Janji Mesias akan datang untuk mengalahkan kuasa dosa. Itu janji Tuhan. Dan itu janji pertama. Luar biasa saudara. Kedatangan Kristus untuk mengalahkan dosa itu sudah dijanjikan. Itu janji pertama bahkan. Dari 3.573 janji. Dan kalau kita hilang sukacita, ingat janji Tuhan.
supaya sukacita Tuhan itu tetap ada. Sekalipun Anda punya masalah besar, sekalipun Anda punya himpitan, sekalipun ada tantangan di depan saudara, sekalipun Anda tidak tahu berbuat apa-apa lagi, Anda punya janji Tuhan. Dan amini janji Tuhan, doa dan klaim janji Tuhan, bahwa janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji, saya percaya Tuhan pasti menggenapinya di dalam hidup saya. Dan kalau sedemikian banyaknya janji Tuhan, apa alasan kita untuk tidak bersuka cita? Maria bersuka cita, memilih untuk tetap bersuka cita, bukan berdasarkan keadaan, tetapi berdasarkan janji Tuhan di dalam hidupnya. Itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, mari kita lihat saudara. Kebenaran yang kedua, karena sukacita, kesukaan, sukacita besar adalah inner karakter yang timbul akibat pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan karena sukacita selalu ada di dalam diri kita, sukacita itu tidak pernah hilang, maka kita harus berjuang untuk sukacita yang besar itu. Kita perlu berjuang. Kita kadang lupa kalau kita punya sukacita. Kenapa? Karena kita nggak berjuang. Kenapa harus berjuang, pastor? Katanya sudah dikerjakan sama Roh Kudus. Katanya sudah diberikan di dalam diri kita. Ya, kita perlu berjuang. Karena ada ayat, saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi ada kabar gembira, saudara. Ayat ini lanjut bilang begini. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Sukacita itu perlu diperjuangkan. Kita perlu bekerja, kita perlu berjuang supaya sukacita itu terus hadir, terus muncul, terus timbul di dalam hati kita, meluap dari dalam keluar, dan orang akan melihat sukacita itu. Supaya kuasa iblis dikalahkan dan orang bisa lihat ini orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Dari kisah tadi kita bisa belajar, saudara. Maria mengandung dan tahu bahwa dia punya masalah di situ. Tapi dia tetap memilih untuk bersukacita. Dan dia memilih untuk berjuang demi sukacitanya itu. Maria harus bergumul dengan berita yang dia dengar. Kamu akan mengandung kuasa Allah yang mati gak akan menaungi engkau. Sehingga anak yang akan kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Tapi dia punya pergumulan. Bagaimana mungkin saya belum bersuami? Apa yang akan dikatakan orang tentang saya? Saya belum menikah dengan Yusuf, baru tunangan. Apa yang akan saya katakan kepada Yusuf? Apa yang Yusuf akan katakan ke saya? Apa yang akan dikatakan teman-teman saya? Dan ingat, saudara, Maria itu dari keturunan Daud. Mereka hidup sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi mentaati hukum Yahudi. Dan saat itu hukum yang berlaku adalah jikalau kamu hamil di luar nikah, hukumannya adalah lempar dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukumannya, itu yang dihadapi Maria. Nggak sama dengan begini, ya paling kuat mama cuma mau marah. Orang ya bilang saja, ya mama cuma mau marah. Paling tinggi dapat marah. Tapi Maria enggak. Maria berhadapan dengan hidup atau mati. Tapi dia tetap berjuang mempertahankan sukacitanya. Dia berjuang. Bukan cuma Maria, saudara. Yusuf punya gejolak di dalam hatinya. Karena dia tahu Maria mengandung. Dan dia tahu bahwa mereka tidak pernah bersetubuh. Dan Yusuf tahu. Saudara ingat, Yusuf cuma dikasih tahu di dalam mimpi. Tapi Yusuf berjuang supaya sukacita itu tetap ada. Sukacita yang besar tetap ada. Dan
Dan dia bangun dari mimpi, dari tidurnya. Saya bilang tadi pagi, anak-anak muda, kalau engkau punya mimpi besar, jangan lupa bangun dan kerjakan mimpimu itu. Jangan cuma bermimpi terus. Nyak mau jadi itu mimpi. Yusuf ketika dia dengar lewat mimpi suara dari Roh Kudus, dia bangun. Ketika dia bangun, segera dia mengambil Maria menjadi istrinya. Saudara, pergumulan Yusuf, kalau Maria itu dipilih sama Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, berarti Maria itu top. Betul? Iya dong, betul dong. Dan kalau Yusuf dipilih sama Maria untuk menjadi pacarnya, berarti Yusuf itu top. Salah satu pergumulan Yusuf adalah, apa kata mantan saya? Ih, ngana mau kawin dengan Maria? Dia sudah, kita masih virgin. Banyak. Saya percaya Yusuf laki-laki normal. Dan dia mungkin pernah pacaran. Apa kata mantan saya? Itu pergumulan, saudara. Apalagi bagi anak remaja itu pergumulan. Ding DP teman bilang, Jo, ngapain cowok sube dok? Besok dia seputus DP cowok. Cuma tamang ada bilang, sube. Padahal cuma paku sedu. Pergumulan anak muda, saudara. Tapi dia berjuang untuk mempertahankan sukacitanya Yusuf. Dan kemudian para gembala bergumul dengan berita yang mereka dengar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ingat, para gembala itu tidak lebih penting, sedikit lebih tinggi dari pengemis-pengemis zaman itu. Para gembala itu kaum margin, kaum bawah, saudara. Dan kalau dia bawa berita besar, itu kemungkinan besar tidak akan dipercaya. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena butuh 2 tahun untuk Herodes percaya bahwa ada anak raja di atas segala raja yang lahir. Butuh 2 tahun untuk percaya. Saya percaya para gembala sudah memberitakan kebenaran ini, berita ini kepada orang banyak. Tetapi tidak banyak orang yang percaya. Makanya Yesus harus ada Yohanes lebih dulu yang lahir duluan. Untuk apa? Untuk membuka jalan. Karena kemungkinan besar pesan yang disampaikan oleh gembala-gembala ini tidak didengar. Saudara bayangkan, saudara pernah sampaikan pesan, berita, atau saudara pernah ngobrol dengan orang lain, kemudian cerita saudara tidak dipercayai? Kan itu tekanan. Tidak dipercaya. Belum lagi saudara ini gembala, saudara. Saudara jangan pikir dapat pesan dan kemudian pergi sampaikan. Oh, ini bayi Yesus, menyembah dan kemudian memberitakan. Tidak begitu, saudara. Mereka ini gembala. Mereka punya kawanan ternak dan mereka tidak pernah meninggalkan kawanan ternak sendirian. Mereka harus pasti bawa ternaknya. Usir-usir tuh ternak sampai di mana? Sampai di gubuk, sampai di kandang ternak di mana Yesus lahir. Mereka bawa ternaknya. Cuman untuk apa? Untuk menyembah, melihat. Oh, ini yang disampaikan oleh malaikat waktu kami ada di padang. Dan kalau padang biasanya, saudara jangan pikir itu padang itu cuma begini. Padang itu cuma di sini gubuk atau kandang lahir tempat Tuhan Yesus, dan kemudian 10 meter itu padang. Enggak. Zaman dulu kalau padang itu bajalang 1 hari bisa, 2 hari. Itu bajalang, saudara. Dan jauh. Tetapi ini gembala-gembala berjuang untuk sukacita besar yang mereka dengar. Yang berjuang juga ada, saudara. Namanya orang Majus dari timur. Saya kasih luruskan ini. Karena banyak orang basalah. Banyak orang pikir ini 3 orang Majus. Ya enggak, saudara. Ini orang-orang Majus dari timur. Mereka membawa 3 persembahan.
bukan 3 orangnya. Ya, mengerti ya? Tapi mereka orang Majus. Menurut tafsiran, orang-orang Majus ini dari timur, itu dari kerajaan Persia. Dari timur. Dan mereka orang-orang yang terkemuka, kemungkinan mereka keturunan raja juga. Jadi kalau orang terkemuka Bajalang, tidak mungkin datang sendiri. Pasti mereka bawa iring-iringan. Dan kalau bawa iring-iringan, mereka nggak bawa emas 1 gram. Enggak, saudara. Emasnya bukan kecil waktu itu. Mereka bawa iring-iringan. Saudara, kalau orang terpandang akan membawa sebuah persembahan kepada raja di atas segala raja, mereka akan membawa yang terbaik. Dan kalau mereka membawa barang berharga, kemungkinan untuk dirampok besar. Dan mereka berjuang demi sukacita yang besar yang mereka dengar, yang mereka lihat melalui bintang. Mereka membutuhkan 2 tahun untuk berjalan dari tempat asalnya ke Yerusalem di mana Yesus ada tinggal waktu itu. Bukan cuma semalam, jalan kaki semalam, pakai onta lagi semalam. Makanya yang dibunuh oleh Raja Herodes waktu itu anaknya berapa tahun? 2 tahun ke bawah. Kenapa? Karena waktu perjalanan orang Majus ke Yerusalem itu makan waktu 2 tahun. Kalau mereka berjalan terus katanya 1 tahun. Tetapi karena mereka melihat bintang, karena bintang cuma ada malam bro. Jadinya 2 tahun. Dan perjalanan 2 tahun, saudara pikir dulu ada kulkas, sedia makan, bawa makanan. Mereka perlu mempersiapkan bahan makanan yang cukup, perbendaharaan yang cukup untuk hidup 2 tahun. Karena kerjaan mereka cuma jalan kaki, berjalan. Enggak ada mereka bekerja. Jadi mereka perlu mempersiapkan dana untuk itu. Dan mereka berjuang untuk sukacita yang besar. Kita pun perlu berjuang untuk sukacita yang besar. Coba saudara bayangkan. Bagaimana jika keempat tokoh tadi, Maria, Yusuf, gembala-gembala, orang-orang Majus dari timur, itu menyerah. Maria berkata, pergilah ke orang yang cukup umur supaya Yesus lahir melalui orang itu. Jangan saya masih teenager. Dan kemudian Yusuf menolak. Yusuf berkata, no, saya punya banyak mantan pacar. Saya bisa kawin dengan mereka. Maria, cari yang lain. Kemudian para gembala berkata, kami lebih baik tidur saja. Kami sudah menjaga ini ternak semalam-malaman, belum tidur-tidur. Enak saudara, kalau saudara mau rasa perasaan gembala, saudara jangan tidur 1 malam, begadang 1 malam, dan kemudian saudara suruh bekerja, berjalan 1 hari. Itu perasaan gembala. Bagaimana kalau ini gembala-gembala berhenti, menyerah, dan kemudian bilang kami mau tidur saja. Bagaimana dengan orang-orang Majus dari timur? Dan kemudian mereka bilang kami sudah punya kehidupan yang nyaman. Kami akan tetap tinggal dalam kehidupan yang nyaman kami. Gak perlu ke Yerusalem, ngapain ke Yerusalem? Saya juga tahu di sana saya cuma akan membawa persembahan. Kalau mereka memilih untuk menyerah, mereka tidak akan mendapatkan, menikmati, merasakan hidup di dalam sukacita yang besar. Yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka terima. Mereka nggak akan hidup dalam sukacita yang besar. Tetapi ketika mereka memilih untuk berjuang demi sukacita yang besar itu, mereka menikmati sukacita yang besar. Begitu dengan kita saudara. Sukacita yang besar perlu kita perjuangkan. Karena ada iblis yang coba mengambil sukacita kita. Bukan? Makanya orang sering marah-marah, ndak ada alasan coba marah. Kenapa? Karena hilang sukacita. Padahal dia ndak hilang, dia ada. Cuma kita tidak memilih untuk tetap bersukacita. Tapi bagaimana Pastor Ramli?
Bagaimana saya bisa berjuang untuk sukacita yang besar? Mari kita lihat ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang ketiga ayat 29 sampai 30. Saya minta 3 menit lagi ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Kemudian Yohanes lanjut bilang begini. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini yang bilang Yohanes. Yang tadi dibilang itu 6 bulan Elisabeth mengandung, ini anaknya Yohanes. Yohanes yang itu. Yohanes berkata begini saudara. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Inilah cara kita berjuang, yaitu dengan menjadikan Yesus yang utama. Begitu saudara. Jangan taruh sukacita kita kepada hal yang sementara. Taruh sukacitamu kepada janji Tuhan. Pilihlah untuk tetap bersukacita dan perjuangkan sukacitamu. Utamakan Yesus Kristus sebagai yang utama supaya sukacitamu itu jadi penuh. Seperti kata Yohanes. Begitu cara berjuang saudara. Supaya apa? Supaya ketika kita berdiri, kita bisa menikmati sukacita yang besar. Ketika kita ada, keluarga kita bisa menikmati sukacita kita. Ketika kita ada, orang-orang yang kita kasihi bisa merasakan sukacita yang besar di dalam hidup kita. Ketika kita berdiri, orang-orang dunia akan melihat, merasakan, mengalami sukacita yang terpancar keluar dari dalam diri kita orang percaya. Ujung-ujungnya supaya Bapa di sorga dimuliakan lewat hidupmu. Alami sukacita yang besar saudara. Supaya orang lain coba bilang, oh, ini katu-katu orang Kristen. Jangan kaget orang bilang begini, ya orang Kristen kayak begitu. Saudara sudah siap bersukacita? Pilih untuk tetap bersukacita. Karena sukacita itu inner karakter, akan selalu ada. Karena ada janji Tuhan yang tersedia untuk kita. Dan perjuangkan sukacitamu. Bagaimana caranya berjuang demi sukacita kita? Yaitu dengan mengutamakan Yesus Kristus sebagai yang utama atas seluruh kehidupan kita. Supaya sukacita yang besar dari Allah akan turun di dalam hidupmu.